Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam hariba anjun kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Matematika asyik. Anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kata pengiring yang pas adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita, ayo kita sama-sama berdoa untuk memulai doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Nah, Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan hari ini kita akan membahas penyelesaian penilaian harian pertama tentang pengenalan pecahan. Oleh itu, kepada anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan persiapkan buku-buku atau pulpennya atau alat tulisnya. Ya, semoga anak-anak bisa belajar secara mandiri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada Anda yang telah menyelesaikan tugasnya dengan mandiri. Saya yakin dan percaya kamu melakukannya sungguh-sungguh. Karena setiap pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menilainya sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapatkan pahala di yaumil mahsyar kelak. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan cek kembali hasil kerja kamu karena kita akan mengulasnya satu persatu dari tugas itu. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas satu persatu, Ustaz ingin menyampaikan tentang ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Imran, ya, surah ketiga ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuflawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ingin saya tekankan di sini adalah kamu sungguh-sungguh akan diuji. Nah, Ustaz, kita sebagai manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tekanan yang kedua adalah jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kata kuncinya adalah bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita ketika menyelesaikan ujian-ujian atau soal-soal penyelesaian matematika atau pembelajaran yang lain, bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti harus bersungguh-sungguh kita menyelesaikannya. Sebelum menyelesaikan soal-soal, pasti didahului dengan kesungguhan dalam belajar. Nah, Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita harus senantiasa mengaitkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa terarah dalam kehidupan kita. Nah, jadi ujian selalu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Sepakat ya, Nak ya? Ujian selalu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Karena ujian akan membawa kita kepada peningkatan diri, insyaallah, dan juga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan pecahan, ya. Meliputi macam-macam pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, pecahan senilai, pecahan sederhana. Ada juga taksiran, ya, diterapkan dalam bilangan caca maupun bilangan pecahan. Ada juga aplikasi pecahan. Materi-materi ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita akan mengujinya untuk beberapa soal yang menurut kita akan cocok dengan materi-materi ini. Dan insya Allah materi ini akan berguna untuk kamu pada saat-saat yang akan datang. Ilmu yang kita peroleh dengan kerja keras dan kesungguhan akan membekas dalam jiwa, dan bila diamalkan akan mengukir prasasti di surga insya Allah. Jadi bersungguh-sungguh dan teruslah belajar. Nah, Ustaz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, soal yang pertama, ya, dalam pembahasan kita adalah perhatikan gambar berikut. Anak-anak Ustaz, kita semua mengetahui bidang lingkaran ini, ya. Ada berapa bagian? Kita hitung, kita mulai dari yang kuning di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa seluruh bagiannya? Ada 8. Yang diarsir ada berapa? Yang diarsir berarti yang tanda kuning. 1, 2, 3. Nah, anak-anak Ustaz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan berikut, bagian yang diarsir bernilai berapa. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya kita perhatikan. Jumlah seluruhnya tadi ada 8. Jumlah bagian yang diarsir ada 3. Maka bagian yang diarsir itu nilainya adalah jumlah bagian diarsir per jumlah keseluruhan, yaitu 3/8. Oke, ada jawabannya? Insya Allah ada. Ini dia, ya. Jawabannya adalah D. Siapa yang benar? Alhamdulillah, kamu yang sudah benar. Takbir, Allahu Akbar. Kita masuk kepada soal yang kedua. Pecahan di bawah ini yang tidak senilai dengan 1/3 adalah. Nah, Nana Ustadz, lihat, perhatikan jawaban ini, ya. Dari jawaban ini kita akan tentukan mana yang tidak senilai dengan 1/3. Alternatif penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kaidah dalam menentukan pecahan senilai. Apa itu? Pembilang dan penyebut pecahan dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk apa? Untuk menyamakan penyebutnya. Nah, karena pecahan 1/3 merupakan bilangan kecil, maka pilihan yang tepat adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. Sehingga kita coba ya, 1/3 dikali 3/3 sama dengan 3/9. Ada? Tidak ada. Atau 1/3 dikali 9, ada 9/27. Ada ya? Oke, berarti ini C ini senilai. Atau ada yang lain, 1/3 dikali 12, 12/36. Oh, berarti D. Berarti 1/3 itu sama dengan 9/27, sama dengan 12/36. Atau untuk bilangan 3/5, kita lihat dari ini ya, dari jawabannya. Tadi yang C, D kan sudah ada. 3/5 titik-titik, ya, tidak sama dengan 1/3. Nah, kenapa? Nah, lihat, 3/6, ya, dibagi 3/3. Kalau yang ini kita bagi supaya kita dapat 1/2. 1/2 tidak sama dengan 1/3. Ya, jadi dalam soal ini ternyata ada 2 jawaban yang sama, atau ada 2 jawaban untuk jawaban tidak senilai. Jadi kalau kamu menjawab A atau B, maka sama-sama benar jawabannya, ya. Nah, semoga tidak bingung ya. Nah, anak-anak Ustadz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kembali soal yang berikutnya. Pada pecahan, bilangan yang berada di atas dinamakan pembilang. Ya, di atas adalah pembilang. Yang saya adalah pembilang. Ya, ini cukup mudah, ini mudah sekali. Ini soal hanya pengenalan untuk bagian dari pecahan itu sendiri. Saya yakin ini semuanya benar. Ya, soal keempat, 1/3 titik-titik 1/9.
tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, jadi kamu lihat ya, ini sepertiga ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan ini ada kaidah yang harus kita selesaikan ya. Ada kaidah yang harus kita selesaikan. Apa itu yang pertama? Menyamakan penyebut ya. Lihat nih, menyamakan penyebut. Kemudian untuk menyamakan penyebut pada bilangan sepertiga dan sepersembilan adalah dengan penyebut 9, sehingga diperoleh, kenapa penyebutnya 9? Karena 3 bisa dikali 3 menjadi 9. Lihat nih, sepertiga dikali 3/3 itu sama dengan 3/9. Dan sepersembilannya tidak perlu diubah karena sudah per 9. Nah, sehingga membandingkan ya, kaidah dalam membandingkan adalah samakan penyebutnya terlebih dahulu ya, sehingga kita peroleh sepertiga titik-titik sepersembilan sama dengan 3/9 titik-titik 1/9 ya. Dari mana 3/9? Tadi ini sama-sama, berarti senilai nih, sepertiga dengan 3/9 itu senilai, sehingga 3/9 titik-titik 1/9 ya. Nah, karena pembilang yang lebih besar adalah 3 dari kedua pecahan yang telah sama penyebutnya, maka sepertiga lebih besar dari 1/9. Jadi ini di sini ditandanya dengan 1/9 itu lebih kecil dari 1/3. Baik anak-anak Ustadz ya, kita lanjut untuk soal yang terakhir untuk pilihan berganda. Tentukan nilai tempat dari bilangan berikut. Anak-anak Ustadz, nilai tempat ini adalah pembelajaran kita yang paling mudah sebenarnya, karena kamu hanya menentukan tempat-tempatnya. Berbeda ya, berbedanya itu kalau dulu kamu hanya pada bilangan bulat, ini ada bilangan desimal yang harus kamu tentukan. Jadi hati-hati dalam menentukan bagiannya. Nah, cukup jelas ya Nanda, karena merupakan bilangan desimal, yaitu 24,368. Sehingga nilainya, nilai tempatnya 2 sebagai puluhan, 4 sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan, satu angka di belakang koma ya, 6 sebagai perseratusan, 2 angka di belakang koma, 8 sebagai perseribuan, 3 angka di belakang koma. Nah, posisi angka menentukan nilai tempatnya dalam suatu bilangan. Nah, kalau dari sini jawabannya mana, nak? Iya, mana jawabannya? Iya, 2 puluhan, 4 satuan, 3 persepuluhan, 6 perseratusan, 8 perseribuan. Jadi jawabannya adalah B. Benar. Selamat untuk kamu yang telah menjawab benar. Siapa yang benar semua untuk pilihan berganda nomor 1 sampai dengan nomor 5? Alhamdulillah, bagus jika kamu sudah benar semua. Ya, selamat kepada kamu semuanya, dan kasih tepuk tangan untuk diri kita yang sudah benar menjawabnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wow, ada apel, buah yang suka. Nah, ini untuk nomor 6. Ya, soal nomor 6. Jumlah sumbangan untuk korban longsor yang dikumpulkan siswa kelas 4 SD tambak rezeki adalah 935.600. Jika uang tersebut akan diberikan kepada 3 warga secara rata, maka kira-kira jumlah uang yang diterima setiap warga jika ditaksir ke ribuan. Ingat ya, ditaksir ke ribuan ya, ditaksir ke ribuan. Maka alternatifnya, teman-teman yang taksiran, perhatikan angka pada bilangan diinginkan dalam taksiran. Pada soal ini adalah taksir ke ribuan, sehingga 935.600 ditaksir menjadi 900.000 keribuan ya. Nah, maka sehingga 9-nya ditaksir menjadi 900.000 dibagi untuk 3 warga, hasilnya 300.000 ya, hasilnya 300.000. Oke.
Kita lanjut. Ubah bentuk pecahan. Nah, ini untuk soal uraian. Kepada anak-anak Ustadz, untuk soal uraian ini kamu harus membuat jalannya. Kalau kamu cuma menjawab jawabannya saja, Ustadz akan nilai, tapi kurang nilainya. Ya. Nah, jadi pastikan kamu punya jalannya, ya. Nah, kita contoh nih dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Nih alternatif penyelesaiannya. Nah, 1/8. Ubah bentuk pecahan 1/8 ke dalam bentuk pecahan desimal. 1 dibagi 8. Ya, 1 bagi 8 nggak bisa ya, Nak? Tambah 0. Ambil 0, jadi naik 0, koma. Nah, seperti itu dia. Ya, kemudian 10 bagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Kurangkan. Ya, 2. Ya, ini dikurang nih. Di sini harusnya dikurang. 2. Ya, 0 lagi. 2 kan nggak bisa bagi 8, 0 lagi. 20 bagi 8. Nah, kalau udah ada 0 di sini, nggak perlu lagi naik 0, karena sudah di sini ada komanya. 20 dibagi 8. Ya. Nah, berapa? 2. Ya, 2. 2 kali 8, 16. Turun lagi. Ya. 4. 4 bagi 8 nggak bisa lagi. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40, 0. Jadi selesailah di sini. Nah, ini untuk soal pertama. Jadi jawabannya 0,125. Atau cara lain silahkan kepada anak-anak Ustadz yang punya cara lain. Hasilnya seperti ini. Nanti Ustadz koreksi juga. Ya, insya Allah. Nah, yang kedua, soal kedua, nyatakan pecahan 2/7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Jadi di sini kamu boleh pakai gambar lingkaran, gambar segitiga, gambar persegi, gambar kotak-kotak, silahkan ya. Asal dengan bagian-bagian yang sama. Ustaz sini buat dengan persegi ya. Nih, ini yang 1, 2, 2/7 kan, 2 yang diarsir. Semua kotaknya ada 7. Jadi 2 yang diarsir, bahkan ada 2/7 ya. Kamu silahkan dengan yang lain boleh. Selanjutnya, Udin membeli tas seharga 188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan taksiran, berapakah besar potongan harga ini ya, harga tas Udin. Untuk menentukan harga potongan, maka taksiran harga dari 188.000 adalah 200.000 karena bilangan ratusan ribunya lebih dekat ke 200.000. Ini buat taksiran. Nah, sehingga besar potongan harga tas Udin adalah 20% sama dengan 20/100 dikali dengan 200.000, sehingga dapatlah 4 juta bagi 100, hasilnya 40.000. Jadi harga potongan tas Udin adalah 40.000 rupiah. Baik anak-anak Ustadz, itulah pembahasan kita tentang soal ujian. Mudah-mudahan yang Ustadz sampaikan ini ya bisa menambah kemampuan kamu dari memahami soal-soal yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang telah memperhatikannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu depan dengan materi yang baru ya. Baik, ayo kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, mohon maaf kepada anak-anak semuanya bila ada hal-hal yang belum jelas boleh ditanyakan kembali, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.